Kalau dia sudah bertemu Tuhannya, maka dia akan percaya diri. Kalau dia percaya diri, maka dia akan punya harga diri. Kalau dia sudah punya harga diri, tidak mungkin dia akan menjual diri. Sebelumnya di part 1. Ini kopinya kopi paste nih kayaknya. Kita kamu harus hati-hati. Kenapa gitu? Merokok, membunuhmu, tapi tidak membunuh. Tadi kalau bumi sudah tidak bisa dihuni lagi, sebaiknya secepat mungkin Indonesia bikin Perumnas di Mars. Alam bisa hidup tanpa manusia, manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa alam. Artinya, kok kita seenak-enaknya matok bahwa ini punya saya, itu punya Anda, kalau Anda mau pakai ini bayar ke saya sekian dan lain-lain. Kang Budi jadi anggota DPR aja, Dewan Perwakilan Rakyat katanya. Dewan, nggak mau saya bilang. Kenapa? Karena gini, wali kota dengan wakil wali kota itu lebih tinggi wali kota. Begitu pula gubernur dengan wakil gubernur lebih tinggi gubernur. Begitu pula rakyat dengan wakil rakyat pasti lebih tinggi rakyat. Makanya saya milih jadi rakyat. Tapi ini wakil rakyatnya tidak bisa mewakili si rakyat, ini masalahnya. Nah, Pak B kan kita tahu bahwa seorang Budi Dalton kata apa ya, boleh dibilang selain seniman, budayawan juga, ya kan. Dalam kacamata sejarah dan budaya nih, Be. Yang ingin saya tahu adalah dari sisi Babe bahwa jika memang hutan-hutan yang di gunung gitu ya, udah dibabat semua. Kalau dari sudut pandang saya tentu saya pasti cinta lingkungan, samalah dengan teman-teman yang lain. Hanya ada satu hal yang memang sangat berkaitan dengan apa yang saya kerjakan sebagai peminat misalnya, peminat sejarah gitu. Artinya budaya itu selalu berkaitan dengan itu. Pada saat kita ngobrol gunung, di dalam metodologi zaman dahulu tuh ya ada yang disebut sindir, sampir, silib, siloka dan lain-lain. Gunung itu silib atau kata orang Sunda itu bisa disebut kiratanya guru nu agung, guru yang akan mengajarkan kita. Artinya di gunung itu pasti ada sebuah catatan, catatan apapun. Ternyata faktanya pada saat kita ke gunung itu kita selalu menemukan sebuah batu satangtung kata orang Sunda atau menhir. Atau orang mengenalnya dengan patilasan atau apapun. Menhir, dolmen. Dolmen dan lain-lain. Prasasti berarti. Betul. Tapi yang paling penting lagi ada ceritanya, ada dongengnya. Ini batunya siapa nih? Ceritanya seperti apa? Ini kan semua catatan. Dan tidak lama dari batu ini pasti agak bawahnya di gunung itu ada batu yang lain. Dari sini di bawahnya lagi ada. Jadi menurut saya ini satu perjalanan sejarah yang digambarkan lewat simbol gitu ya. Dongengnya biasanya ada di juru kuncinya. Ada kuncinya tuh ya. Jadi bukan kuncen itu berdoa gini ya doang ya, tugasnya bukan itu, tapi dia lebih dari itu ya. Menyimpan data-data yang terus diceritakan. Tapi kan sekarang sudah berubah ya fungsi dari perawat itu ya. Juru pelihara. Nah, jupal ya, juru pelihara. Nah, contoh begini. Misalnya sekarang itu zamannya Pak Jokowi sama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena saya pegawai gitu ya, untuk saya melegitimasi kekuasaan mereka, maka di ruangan kantor saya itu ada fotonya gitu kan. Ada foto Pak Presiden, ada wakilnya, ada juga nilai-nilai yang ditanamkan, yaitu Pancasila. Komitmennya kita hidup di Indonesia ya harus ngejalanin seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk pengakuan saya terhadap pemimpinnya gitu. Betul. Kira-kira zaman dulu seperti apa? Zaman dulu itu batu satangtung. Diaplikasikan seperti itu. Ya, makanya tidak aneh kalau tiba-tiba misal ada satu sosok tokoh Prabu Siliwangi tadi di Kalimantan. Ini siapa? Prabu Siliwangi. Di Jawa Timur, Prabu Siliwangi. Di Bali, Prabu Siliwangi. Wah, kayaknya orang dulu nih main melulu nih kemana-mana nih. Namanya juga pemimpin. Bukan masalah itu, tapi ini adalah bentuk pengakuan tentang penguasa yang sedang memimpin negaranya. Kurang lebih itu. Makanya setiap periodik itu ada cirinya, ada batunya selalu. Pada saat sekarang batunya sudah dihilangkan, hutannya juga dibabat. Makanya tidak aneh kalau tempat-tempat seperti itu selalu nantinya diangkerkan. Padahal bukan diangkerkan, itu disakralkan atau dilarang karena itu data. Seperti halnya bagaimana caranya kita menjaga folder kita di komputer untuk memproteksinya.
Boleh dibilang proses jurnalingnya berarti ya? Betul, Oke. gitu. Artinya ya kan pada akhirnya jika kaitannya sama dunia petualangan atau Ya. apapun lah, Ya. misalkan kayak tadi kenegaraan, ada arsip berarti, Arsip. ada jurnal, ada cerita Betul. yang harus dituliskan. Betul, betul. Kayak mungkin ketika di zaman dulu arsipnya ya tadi itu Betul. batu. Ya, jadi begini, kenapa batu kan balik lagi. Jadi kita ini punya metodologinya. Hanya kita tidak mempelajarinya karena tidak menganggap bahwa itu sebuah upgrading proses science. Ada yang disebut sindir sampir, silib, siloka. Silib itu menyembunyikan makna di dalam kata. Lalu ada yang menyembunyikan makna di dalam bentuk. Oke. Ada sandi, ada simbol, ada esensi. Esensi itu sasmita. Jadi proses keilmuannya pun sudah ada zaman dulu. Dengan tata cara, contoh begini. Ada sangkuriang, anak anjing. Nah itu silib siloka. Dongeng itu cuma buat anak kecil aja. Kalau dia udah SMP dia pasti nanya, kenapa anak anjing manusia gitu? Apa ya, ada makna apa di balik itu gitu loh. Terus dicari ada kodifikasi apa di sana. Lalu simbolnya apa gitu. Nah maka dari itu yang tadi dimaksud batu satangtung itu juga salah satu bentuk simbol dari legitimasi kekuasaan sebagai anak daripada Ibu Pertiwi. Oke. Jadi zaman dulu tuh di Carita Batara Guru difahaminya oleh orang Sunda, matahari itu sebagai bapaknya disebut Batara Guru, femininnya itu ibu atau Dewi Uma, di naskah itu Uma atau Umi, Bumi, Umi, Umbi, Ambu dan lain-lain namanya ya. Maskulin, feminin. Nanti dia hamil. Hamil itu adalah gunung-gunung berapi karena terjadinya sinergi antara matahari dengan larva bumi. Kelebihan energi dia gitu tuh, kayak gunung ini nih, tumbuh nanti meletus. Pada saat meletus, nah baru lahir anak. Apa yang dimaksud anak? Batu. Batu itu tidak ada yang di permukaan, semua batu itu asalnya juga dari perut bumi ya. Iya. Inilah yang jadi simbol dari anaknya itulah kurang lebih gitu. Sebagai sebuah legitimasi keturunannya lagi gitu. Makanya batu selalu dijadikan simbol di kita tuh. Arsip. Iya, sebutlah prasasti atau Gunung Padang atau apapun tidak pernah bisa terpecahkan fungsinya untuk apa. Masa segede gitu, 3 kali menara Giza gitu ya, Mesir, kok nggak ada fungsinya? Giza aja yang jelas ada fungsinya. Karena kita terdoktrin atau dogma oleh Barat, maka menyebutkan itu makam. Enggak, bukan, kok nggak ada makam di bawahnya, gitu. Di dalamnya gitu ya, nggak ada gitu. Artinya pendidikan di Ya. sekolah mulai Ya. dari basic ya, sekolah dasar, Betul. sekolah dasar gitu. Artinya di tiap wilayah harus ada diferensiasi. Apakah seperti itu? Pasti, Oke. pasti. Dulu kita punya yang disebut, ini bahasa Sunda sih ya, cara sabumi, cara sadesa. Jadi tiap-tiap daerah punya tata caranya masing-masing. Karena pengelolaan alamnya pun beda-beda ininya, potensinya. Beda-beda ya. Jangan jadi dipaksakan. Tiba-tiba di kota Bandung gitu, budayanya kelautan gitu. Ya enggak, lautnya aja nggak ada. Mau ngelola apa gitu. Supaya orang-orangnya tidak pergi dari Bandung gitu ya. Kelola aja ini dulu sendiri. Dia gitu. mengenali potensi Betul, lokalnya. betul. Nah itu. Oke. Pride tadi, Ya. Kang Budi Dalton bilang menumbuhkan pride gitu ya. Ya. Sebelumnya saya tanya dulu, Ya. kopi saya tadi ini enak atau enggak? Wah, enak banget. Kopi dari mana ini? Jawa Barat sini. Enak Nah banget. kalau gitu, menurut Babe, kopi terenak teh yang Babe pernah makan. Makan bijinya dong. Pernah minum? Ya, Kopi dari mana? Kan Babe petualangannya sudah kemana-mana nih. gini. 2018 ya. 2018. Nah, 2017 akhir saya di Milan, Itali. Jadi kopi terbaik itu di sana. Ada sebuah restoran. This is numero uno, nomor 1 di Itali, dan itu terbaik. Saya lihat bungkusnya. Pas bungkusnya saya baca, Puntang Jawa Barat. Ini enak banget kopi, saya bilang tahu dari Gunung Puntang. Bayangkan, tadinya saya udah wah gila Itali punya juga kopi enak. Ternyata saya lihat bungkusnya dari saudara-saudara kita juga yang di Puntang. Dan itu terjadi oleh saya sendiri ya, bukan dongeng dari orang. Artinya pernyataan ini bisa dikoreksi tapi ya 1726 kalau tidak salah. Pada saat jadi di Jawa Barat ini ada
daerah Cianjur khususnya, Wiratanu yang ketiga ya, mengirim 4 kintal kopi lewat kapal-kapal itu ke Amsterdam, lalu ada festival kopi dan lain-lain. Dan Raja Louis Perancis itu menyatakan kopi terbaiknya itu yang dari Jawa, yang dari kebetulan dikirimnya oleh Bupati Cianjur itu, Wiratanu Datar ketiga. Dan dinyatakan saat itu juga di dalam lelangnya itu termahal. Itu 1726 kalau tidak salah ya terjadinya. Termahal berarti Termahal. bagus dong ya. Bagus, bahkan mereka minta bibitnya dari sini untuk dikirim, dan di sana ada namanya kayak kalau di kita sih Kebun Raya Bogor ya. Di kota itu di tengah ada sebuah kebun raya dan minta ditanami. Sampai saat ini juga ada bahwa itu asalnya dari Jawa. Nah, kalau kita ngomongnya 1700, berarti kan ini sudah jauh sekali nih industri kopi gitu. Menjadi tulang punggungnya bangsa ini, bahkan membantu perekonomian di Eropanya sendiri saat itu gitu. Tapi pada saat kita balikan lagi, rupanya yang difahami oleh kita, kopi itu datang ke Indonesianya tahun 1696 oleh tentara VOC. Katanya bibit kopi ini dibawa dari Malabar. Malabar itu di pegunungan India, lalu ditanam di sini. Dan tiba-tiba gagal panen karena banjir dan lain-lain. Ceritanya kan begitu. Iklim lah. Ya, hancur aja. Lalu penanaman yang keduanya sebetulnya 1700-an awal. Nah itu juga dengan ahli-ahli botanik ya. Dan ditanamlah di sebuah pegunungan Malabar. Namanya kita ambil dari yang nama pegunungan di India tadi. Yung Hun juga yang menanam, ada labnya dan lain-lain. Dan dia ada sebuah pernyataan yang menarik di situ. Bahwa bibit kopi ini seperti menemukan tanah kelahirnya kembali. Artinya kan sebetulnya ada pengakuan. Itu ketika ditanam di Gunung Malabar. Gunung Malabar. Ya, ada di situ kan, kok sampai saat ini juga ada. Artinya kalau klaim sejarah yang sekarang kita pahami bahwa kopi ini dibawanya oleh India, VOC dari India oleh VOC gitu. Itu kan sama juga seolah-olah sebelum VOC bawa kopi, di kita nggak ada kopi. Ya. Sebentar dulu saya bilang, abad 14-13 juga banyak sebuah data yang menyatakan leluhur kita itu masih bikin sesajen. Dan salah satu syarat di dalam sesajen itu kopi. Artinya kopi itu pasti sudah ada sebelum mereka datang juga gitu ya sebetulnya. Nah, maka usaha kita kan sebetulnya merubah paradigma bahwa Barat itu segalanya, Barat itu lebih maju dan lain-lain. Penyumbang lah. Seperti hal logisnya yang saya suka bicarakan, coba saja kita sekarang merubah paradigma bahwa kata kopi itu memang asalnya kopi, lalu diinggriskan menjadi coffee. Kita kan kadang-kadang terstigmakan bahwa ini coffee, di Indonesia kan menjadi kopi. Sebentar, fungsi dari kata itu kan untuk menunjukkan sebuah benda. Pada saat bendanya tidak ada, ngapain ada katanya gitu. Pertanyaan saya sebetulnya, ada kopi nggak di Inggris pohonnya? Abad itu. Ya nggak ada katanya. Ya untuk apa ada katanya? Kopi. Untuk menunjukkan apa? Yeah. Jadi ini sebetulnya kopi lalu diinggriskan menjadi kopi. Yang berat itu adalah membalikan pola pikir itu. Bahwa ini sebenarnya dari kita. Ya. Pride tadi. Ya itulah kesulitan kita kan, kita tidak pede untuk ngomong seperti itu gitu. Nanti kita akan diketawain oleh akademisi lah, oleh para ahli. Biarin aja. Yang penting kita menunjukkan pride-nya kita aja. Jadi kan menarik sih ketika Babe bicara tadi bahwa sebenarnya katanya kopi, kata sebenarnya ya. Isi warna hitam ini teh kopi. Sebab di sana nggak ada, di sini. Ketika mungkin mereka datang, maka menjadi coffee. Betul. Sebab di sana aja kata kopi saja tidak ada. Tidak ada. Artinya bendanya nggak ada kan. Betul. Tapi cara bahasa, sebenarnya bahasa Indonesia sesungguhnya tuh yang mana? Bahasa Indonesia sesungguhnya. Karena menarik. Saya pernah baca, saya pernah bicara juga dengan beberapa orang-orang yang lebih ahli lah ya. Bahwa menyatakan Indonesia ini bahasanya sebenarnya adjust, penyesuaian. Betul. Seperti kata jam itu berasal dari kata yam. Betul. Taplak gitu kan. Itu kan penyesuaian bangsa penjajah kita dulu. Belanda, Portugis sebagainya. Betul. Dan sedangkan kita punya bahasa lokal. Itu berarti yang mana bahasa Indonesia sebenarnya? Jadi gini, kalau kita lihat dulu dari Sumpah Pemuda ya. Satu, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Artinya bahasa Indonesia itu bahasa persatuan. Artinya leluhur kita ini, para pendiri bangsa itu sudah sangat sadar bahwa kita ini punya budaya dan bahasanya masing-masing.
ribuan kok kalau kita sebut etnik gitu ya di kita. Tapi kita coba untuk memerdekakan diri dan membuat nama bangsa yang baru, namanya bangsa Indonesia. Padahal zaman dulu kan ada Wangsa Raja, Wangsa Nata, bangsa. Itu bangsa, menunjukkan bangsa semuanya itu. Dan tercatat itu, tertulis ya, bukan sekedar nama itu. Nah, maka dari itu kalau sekarang pertanyaannya, bahasa Indonesianya yang mana? Sebetulnya bahasa Indonesia itu yang disepakati oleh para pendiri kemarin ini sebagai bahasa persatuan tadi ya. Banyak mengadopsi dari bahasa lokal, ataupun bahasa-bahasa penjajah, bahasa pendatang. Digabung kebanyakan Melayu sih ya. Jadi inilah disebut bahasa Indonesia. Tapi kalau kita sebut aja roots-nya, akarnya dari mana? Ya pasti dari daerah. Krisis pride tadi. Itu. Jadi krisis percaya diri. Sebetulnya kalau kata, ya maaf ya, kalau kata sekelompok Indonesia darurat, itu darurat percaya diri saya pikir. Darurat pede. Tapi kan ya ternyata kan leluhur kita tuh dari dulu juga sudah mengajarkan, menitipkan pesan. Begini, barang siapa yang mengenal dirinya, tentu mengenal Tuhannya. Jadi untuk mencari Tuhan itu cukup dengan menggali dirinya. Kalau dia sudah bertemu Tuhannya, maka dia akan percaya diri, karena percaya pada Tuhannya. Kalau dia percaya diri, maka dia akan punya harga diri. Kalau dia sudah punya harga diri, tidak mungkin dia akan menjual diri. Karena dia tahu tentang jati dirinya. Bukan untuk diperjualbelikan. Kurang lebih itu. Nah ini yang sudah hilang. Padahal itu selalu dititipkan lewat bahasa pepatah lah atau apapun. Hanya kan kita menganggapnya bahwa itu kata bijak. Kata bijak. Cuman itu aja. Bukan pesan penting gitu ya. Tapi kalau sebagian orang menganggap bahwa itu sakral dan kita harus menjalani itu. Maka dari itu kalau percaya dirinya hilang, aduh jangan-jangan kita sudah tidak mengenal Tuhannya nih. Gitu kan kurang lebih. Makanya begitu. Berarti ini dari semuanya ada keterkaitan gitu kan. Bahwa kayak tadi kita bicara pendidikan, maka yang dibutuhkan mengutamakan lagi, menginjeksi lebih lagi, diprioritaskan lagi yang namanya muatan lokal. Means artinya bahwa kembali lagi yang darurat itu adalah local pride. Kita krisis akan kepercayaan diri kita tentang lokal. Kita bicara itu, kemudian bicara kopi lagi-lagi local pride. Balik lagi. Permasalahan berikutnya pertanyaan berikutnya ketika saya bertanya tentang bahasa, ujung-ujungnya kembali lagi pride lagi ya. Balik lagi. Tapi tadi ya, emang sehebat apa sih strategi mereka sehingga kita sampai lupa jati diri kita? Jadi jangan ngomongin orang lain lah. Saya sendiri aja gitu, kadang-kadang terjebak. Pada saat saya itu yang paling anti sebetulnya mendikotomikan. Contoh begini, ada muatan lokal. Emang yang interlokalnya kayak apa sih? Gitu. Nah. Biasanya kalau interlokal lebih mahal, kalau di wartel. Iya, jadi kan seolah-olah ada yang lebih modern gitu ya. Ada yang lokal. Ini kan seolah-olah kita menyebut diri kita lebih kecil gitu. Nah, kadang-kadang saya suka bawa tim musisi nih. Waktu itu zaman itu ke Jakarta. Seniman tradisi, dikenalnya begitu. Kang Budi, itu tolong teman-teman yang dari daerah suruh masuk. Tar dulu, daerah mana? Saya bilang. Nah itu ya, selalu muncul begitu. Lalu seperti barusan, seniman tradisi. Tar dulu. Ini dianggap hebat loh kalau di luar negeri ya. Ini modern banget kata bule. Bahkan kita mengecilkannya. Padahal tradisi yang dimaksud itu kan artinya turun-temurun ya. Tapi kalau di kita itu seolah-olah ada tradisi, ada modern gitu. Seolah-olah begitu. Kayak saya kurang setuju tuh dengan dibilang bahwa aktor ibu kota, aktor daerah, musisi ibu kota, musisi daerah. Sama aja. Daerah mana? Nah, aduh. Kang. Ini kan nggak terasa kita udah ngopi nyantai gini. Terakhir nih, John Lennon teh pernah bilang ya bahwa they may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Untuk seorang Budi Dalton ya, what is your dream? Ya, kalau saya mau ngomong kayak John Lennon, besok lusa ada yang nembak saya. Oh jangan. Artinya begini, kadang-kadang orang yang punya pemikiran di luar sistem itu dia akan termarginalkan. Tapi bukan berarti salah. Hanya dia tidak ada di dalam sistem besar. Bukan berarti salah kok. Hanya dia di luar sistem. Maka kita suka menyebutnya sebagai out of the box. Ataukah mungkin orang yang di luar sistem ini sebetulnya
yang berpikiran lebih maju. Karena kalau kita di dalam sistem maju mundur itu ada yang ngaturnya. Sudah dijatah. Lu mah D3 aja, S1 tuh sekian, S3 itu sekian. Itu sudah ada sistem. Tapi yang di luar, itu di luar sistem, saya pikir bahkan mereka jauh lebih maju dibanding saintis pola barat. Contohnya, sampai sekarang juga belum ada sekolah nyantet misalnya. Tetap aja yang out of the box yang bisa nyantet ya. Tapi bukan yang di majalah-majalah itu, bukan. Ini mah orang-orang metafisik lah, begitu ya. Artinya ada beberapa keilmuan yang diturunkan leluhur yang memang tidak pernah bisa dipaparkan lewat ilmu sains apapun. Kalaupun ada, nanti istilahnya dengan fisika kuantum atau apapun. Teorinya doang, prakteknya sih nggak bisa mereka. Artinya boleh jadi yang out of the box malah lebih solutif ya? Ya, sebetulnya begitu kalau dari garis saya. Maka harapan saya sebetulnya, kembali lagi nih karena ini yang terakhir nih. Harapan saya sebetulnya jangan pernah mengucilkan budaya sendiri. Karena belum tentu budaya sendiri itu yang terbelakang. Siapa tahu dia itu yang terdepan pada saat zamannya. Dan fakta-faktanya juga ada. Sedikit aja kalau kita kembali ke, misalnya kita lihat catatan di Borobudur. Di Borobudur itu ada beberapa fragmen relief yang menggambarkan alat musik. Di situ ada 47 fragmen, lalu ada 225 alat musik di situ. Yang menariknya ada sebuah fragmen yang menggambarkan alat musik itu dimainkan semua. Artinya kalau katanya Borobudur itu abad 9, abad 8 atau abad 7, di Indonesia itu sudah ada orkestra. Alat musik dimainkan bersama itu namanya ensemble atau orkestra. Itu sudah digambarkan di situ. Pada saat kita baca atau lihat detail, ternyata di situ ada yang bentuknya seperti gitar kurang lebih. Ada yang ada fretnya, ada yang fretless. Oke. Ya, kalau ada fret ataupun fretless, pasti ada dawai. Kalau ada dawai, itu ada chord. Kalau ada chord, itu ada harmoni, ada nada. Ada nada, ada harmoni. Orang bisa menciptakan harmoni kalau kebutuhan sekundernya sudah selesai. Kalau seniman masih didatengin debt collector, dia boro-boro bisa berkarya, kurang lebih gitu kan. Artinya kebutuhan kita saat itu sudah tercukupi, makanya budayanya juga sangat tinggi. Sudah bisa bikin harmonis, itu abad sekian loh. Nah maka dari itu, banggakanlah apapun peninggalan dari para leluhur kita. Belum tentu itu, ya mungkin saja bahkan mereka yang terdepan. Hanya dengan dogma tadi tentang tradisi dan modern, sehingga kita merasa kecil. Oke, merasa terkucilkan, merasa kecil. Betul, maka tetap percaya diri aja lah. Yang lebih penting lagi ya, temui diri Anda sendiri. Itu tadi. Keren. Nambah lagi kopinya? Satu aja. Satu apa nih? 1 liter 1 galon. Nanti setelah kita ngopi-ngopi, saya janji saya anterin pulang, nggak saya tinggal sini. Bener nih. Iyalah. Ini jauh ke rumah saya nih. Aduh. Maka itu biasanya selalu dibilang kita berada di luar ruang. Maka itu untuk berkegiatan luar ruang itu mengandung dan mengundang bahaya. Dibutuhkan persiapan, dibutuhkan segala perencanaan. Kalau saya tinggal babe di sini kan tidak bawa tenda, tidak bawa kebutuhan lainnya. Kita nggak bawa tenda nih. Loh, kalau saya bawa kan tadi kalau saya tinggal. Oh iya benar. Itu tidak baik. Jadi salah kalau misalkan pendaki-pendaki zaman sekarang atau kawan-kawan zaman sekarang yang mengatakan let's get lost. Sok atuh mangga atuh let's get lost. Saya mangga. Tapi ada solusinya. Saya kan nggak bawa tenda. Coba kita ke balik pohon itu. Siapa tahu di sana ada perumahan baru. Sekarang mah banyaknya perumahan di dalam hutan, diam-diam ngebangun tiba-tiba jadi aja gede. Siapa tahu ada tuh di situ. Siapa tahu di tengah perumahan tiba-tiba ada rumah. Di tengah hutan ada perumahan. Nggak, belum tentu juga. Di tengah hutan kita masuk lagi ke dalam, tiba-tiba ada pabrik. Wah, itu sering juga terjadi. Gak apa-apa, kita dirikan tenda di depan pabrik aja. Tetap aja kita tidur di tenda. Kalau udah kita jalankan. Ayo, kemas-kemas. Oke.